warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah bisa kita hitung. Kenikmatan-kenikmatan tersebut, bahkan kalau seandainya daun dijadikan pena dan lautan adalah tintanya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ya, tidak mampu dituliskan oleh kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita di dalam kuliah subuh, pelaksanaan sholat subuh berjamaah yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah yang lain adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmat-nikmatku, maka aku akan tambah. Tapi jika kalian kufur dengan nikmat-nikmatku, azabku amat pedih. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Orang yang banyak mendapatkan kenikmatan, kalau tidak pandai bersyukur, dia merasakan hidupnya masih tetap saja sempit. Hidupnya tetap saja miskin, merasa miskin. Ya, terus berusaha untuk mendapatkan banyak harta yang dia merasakan kurang dengan apa yang sudah Allah berikan. Tetapi ketika kita yang sedikit saja bisa kita syukuri, apalagi yang besar, dan itulah kenikmatan dan kebahagiaan yang kita bisa dapatkan, insya Allah. Salawat dan salam tercurah limpah pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Pak DKM, Masya Allah ya, Senin yang lalu langsung minta untuk kemudian ada kajian ataupun kuliah subuh rutin, dan kebetulan saya untuk bisa istiqomah meminta waktunya di Senin subuh ya, karena biasanya kalau hari-hari yang lain ada kegiatan-kegiatan ya. Dan mudah-mudahan dengan meskipun hari Senin, hari kerja, kita bersama-sama bisa saling mengingatkan, belajar thalabul ilmi atas satu buku kitab yang pengarangnya adalah Syekhul Islam Mahaguru Imam Habib Abdullah Haddad. Jadi kalau ditelusuri, beliau itu nyambung kepada Imam Asy-Syafi'i ya, yaitu Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Satu kitab yang dikarang oleh beliau. Beliau ini lahir 1044 Hijriah, berarti 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu, wafat dalam
berusia 88 tahun. Dan yang perlu kita ketahui, beliau itu seorang yang tidak melihat atau buta karena diserang penyakit cacar waktu itu. Kemudian beliau kehilangan penglihatan. Tapi luar biasanya dalam kondisi yang seperti itu beliau bisa menuliskan, membuat karya-karya yang luar biasa. Dan salah satu bukunya atau karyanya ini yang akan kita bahas, kitabnya, yaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Artinya atau diterjemahkan sebagai nasihat agama dan wasiat keimanan. Meskipun kita ingin ada pembahasan yang kajian fikih, tapi saya melihat bahwa kitab ini, buku ini ada 14 bab. Ada 14 bab. Kan kitab-kitab karangan ulama-ulama itu ada kekhasannya. Ada Riyadhus Shalihin, itu berdasarkan pasal-pasal tentang tawadu, tentang sabar, tentang takwa. Ada juga kitab Bulughul Maram, ada kitab yang lain yang punya kekhasan masing-masing. Ada yang mengumpulkan per tema, ada yang mengumpulkan berdasarkan urutannya hadis dan seterusnya. Nah, tetapi dalam kitab ini, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 bab yang akan kita bahas ini mengandung banyak nilai-nilai yang penting untuk kita pahami sebagai seorang muslim. Dalam bab pertama beliau menyampaikan tentang takwa. Dalam bab yang kedua beliau menyampaikan tentang bab sholat. Kemudian ada bab zakat, ada bab puasa, bab haji, membaca Al-Quran, zikir dan doa, amar ma'ruf nahi munkar, bab jihad, bab kehakiman, bab nikah, bab haram syubhat dan halal. Banyak sekali yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita bersama-sama, khususnya mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya buat para jamaah sekalian. Kapan selesainya ya? Sampai baru juga mulai udah selesai. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis beliau mengawali kitabnya ini dengan menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama beliau menyampaikan tentang innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung kepada niat. Maka kita juga nih kuliah subuh niatnya apa? Kita luruskan dulu. Beliau meniatkan mewakafkan karyanya ini, kitabnya ini, tulisannya ini, niatnya adalah ingin menyampaikan dakwah kepada seluas-luasnya manusia, kaum muslimin, saudaranya, untuk betul-betul memahami agama Islam yang luar biasa. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada kita dari hal-hal yang mulai yang terkecil sampai terbesar, dan semuanya membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insyaallah. Yang kedua beliau menyampaikan hadis riwayat Muslim, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Makanya nasihat itu kebutuhan Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan sesuatu yang harus ditakuti, harus panas dan lain sebagainya. Agama itu nasihat buat kita semua. Bahkan di dalam kelanjutannya, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa? Nasihat buat siapa? Dan Rasulullah mengatakan, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah itu sudah oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing. Orang yang
manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Tetapi agama Islam itu beliau sampaikan adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam. Ya seperti kita berarti orang awam. Yang terus perlu banyak belajar, terus banyak perlu saling nasihat menasehat. Dan luar biasa Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Indonesia, di kampung kita banyak sekali wasilah-wasilah untuk kita mendapatkan nasihat. Kalau orang dulu beliau itu harus mendapatkan nasihat, ilmu itu harus sampai hijrah ke Baghdad, ke mana? Ke Syam, ya, ke Mekah, ke Mesir dan lain sebagainya untuk mendapatkan ilmu. Tapi sekarang wasilahnya luar biasa sampai kita bisa belajar dari YouTube, Instagram, ya banyak sekali yang kemudian menjadikan kita mudah untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, tinggal dilaksanakan, kita bisa pahami dan kita laksanakan, insya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai bahas kepada bab yang pertama, bab takwa. Saya yakin bahwa beliau menyebutkan bab takwa lebih awal ada maksud dan ada niatnya. Ya, ada falsafahnya. Karena memang ternyata takwa ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Bagi laki-laki ini setiap Jumat selalu kan Mas Haji ya, kita diingatkan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tiap kali siapapun khatibnya ada aja kalimat itu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Berarti masalah ketakwaan ini penting. Maka beliau pun menempatkan bab takwa ini di dalam bab yang pertama. Ya, sebuah perhatian buat kita. Ini harus diberesin dulu masalah takwa. Ya, masalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam setiap apapun ya, dalam kegiatan-kegiatan apapun, bekal terbaik itu adalah takwa. Orang yang mau berangkat haji, bekal utamanya apa? Bukan 1 miliar Pak di kawawannya, ya. Bukan, tapi takwa. Meskipun orangnya kaya raya, orang yang kemudian ilmunya tinggi, ya belum tentu bisa melaksanakan ibadah dengan baik kalau tidak dibekali dengan ketakwaan. Ya. Beberapa kali saya menyaksikan orang yang jabatannya tinggi, hartanya banyak, justru ujiannya di sana terlihat. Mentang-mentang mungkin jabatannya tinggi, kemudian kepala ketua kloter, pembimbing nggak didengar. Ya, dia mau sendiri aja pisah dengan rombongan, akhirnya hilang, akhirnya tidak sempurna ibadahnya. Umroh nggak tahu tawafnya kapan, sayangnya kapan, tiba-tiba udah di hotel aja. Apa sudah dilaksanakan? Ketika ditanya, saya kemarin nggak begini, nggak begitu, karena tertinggal oleh rombongan. Ya. Marah antara suami istri, nggak ada bekal takwa. Kalau diiringi dengan ketakwaan, insya Allah ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap bab yang beliau sampaikan itu selalu ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis. Karena memang dua bekal ini, ya, dua hukum ini, Al-Qur'an dan hadis, ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW adalah rujukan utama apapun perkara yang kita laksanakan. Ya.
Kalau ada ayat Al-Qur'annya, kalau ada ayat hadis, ada hadisnya, insya Allah berarti tuntunan dari ulama, tuntunan dari orang-orang yang menyampaikan itu insya Allah punya rujukannya, punya dasarnya. Tapi kalau kemudian tidak ada dasar ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, maka itu nanti khawatir ya adalah bab perkara mengada-ngada. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu jamaah sekalian, perkara-perkara dalam kehidupan kita itu dipersulit oleh pemikiran sendiri. Ya, coba-coba sendiri. Padahal, masya Allah, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, Islam itu sudah mengatur perkara dari bab bangun tidur sampai tidur lagi, dari bab masuk WC sampai bab negara, ada dalam pembahasan Islam yang sudah mengatur semuanya. Ya, luar biasa. Nah, yang menarik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menukil dua ayat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 87 dan 122. Padahal ulama ya, Syekhul Islam, Maha Guru, tapi tetap saja mengingatkan ya, kalau kalian itu jangan ragu-ragu dengan Islam, jangan ragu-ragu dengan Al-Quran, jangan ragu-ragu dengan hadis Rasulullah SAW, jangan ragu-ragu dengan ya setiap yang disampaikan oleh pencipta Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat An-Nisa ayat 87 ini Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ada enggak perkataan yang lebih benar dari Allah? Ya. Pak Lurah, Pak Camat, atau Pak Dodi, saya bisa jadi ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pejabat, oleh siapapun ya, bahkan seorang ulama, bahkan pemimpin negara bisa salah, bisa salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah. Allah yang menciptakan kita. Ya. Coba di merefleksikan diri ya, mengevaluasi diri. Ada enggak ya ungkapan ayat Al-Quran ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah ya. Meskipun ada kelompok-kelompok yang mengatakan Al-Quran sudah kuno, sudah bukan zamannya lagi. Padahal bukan Al-Qurannya, tetapi pemikirannya yang kuno. Al-Quran itu up to date, selalu mengikuti zaman ya. Dan dia menjadi rujukan justru dalam setiap perkara-perkara yang hadir. Zamannya sekarang medsos ya. Adakah Al-Quran membahas tentang YouTube, tentang digital teknologi ini? Ada ya, ada perkara-perkara yang mengatakan supaya yang disampaikan jangan hoax ya, jangan sampai kebohongan, jangan sampai fitnah, jelas ya. Mau disampaikan dengan wasilah apapun silakan ya, dan perkara-perkara yang lain. Satu lagi di dalam ayat 122-nya beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Ya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dua kali beliau menyebutkan dalam kitabnya ini bahwa apa yang ditulisnya, apa yang menjadi karyanya ini menyampaikan firman-firman Allah yang pasti benar. Ya, tidak perlu lagi dirugikan, diragukan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, dalam Al-Baqarah bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran ini dan kita tidak boleh ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan ya, firman Allah Quran surah Al-Imran yang menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi dalam sholat subuh juga saya menyampaikan membaca surat Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Satu ayat ada dua kalimat takwa. Betapa banyak ya, yang kemudian kalau kita betul-betul melaksanakan, berusaha untuk menjadi orang-orang yang takwa, ya, insya Allah ya, kita akan diberikan kemudahan jalan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di ayat yang lain banyak sekali yang menyebutkan tentang takwa ini. Tadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali muslim, kecuali Islam, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, Allahu Akbar, ya, dalam kondisi sedang ibadah, dalam kondisi sedang thalabul ilmi, dalam kondisi kita sedang mencari nafkah, mencari ilmu. Kematian-kematian yang seperti itu dalam kebaikan, husnul khotimah yang kita sedang ingin raih. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131 kembali Allah mengingatkan, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan hanya kita saja nih yang hari ini belajar tentang takwa, yang diminta untuk menjadi orang yang bertakwa. Jauh sebelum generasi kita ini, generasi-generasi terdahulu, di zaman Rasulullah sendiri, kalimat utamanya adalah bertakwa. Bertakwa. Bahkan kalau kita tahu dalam sejarah, Rasulullah SAW berdakwah dari 23 tahun usia Rasulullah berdakwah sejak menjadi Rasul. Rasulullah 40 tahun menjadi Rasul, wafat 63 tahun. 23 tahun itu adalah masa-masa dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Dan kita tahu bahwa 13 tahun Rasulullah habiskan di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun Rasulullah SAW membangun, membina, ya, mendakwahkan tentang takwa, tentang akidah, ya, sebelum kemudian hijrah ke Madinah, yang kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah itu sudah mulai ketika di Madinah. Tapi ketika di Mekah, bagaimana akidah umat Islam itu betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakin dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan Islam, ya, tidak lagi percaya kepada berhala, tidak lagi menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, ya. Itulah 13 tahun yang Rasulullah kemudian dobrak, ya, kepada keyakinan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya di kita ya selalu seperti dalam kitab Tauhid dan Tarhib, ya, biasanya punya semangat untuk menuntut ilmu, melakukan sesuatu itu kalau ada sesuatunya. Ya, kalau ada sesuatunya lebih menarik, ya, kalau ada sesuatunya termotivasi, ya, kalau ada sesuatu ada takutnya, ya. Nah, kamu harus sekolah ya. Kenapa? Nanti kamu begini, ya.
dibangunlah motivasi. Kalau pendidikannya bagus, insya Allah dapat pekerjaan bagus, dapat bisa jadi orang. Selama ini jadi orang, maksudnya bisa sukses gitu. Tapi kalau kamu tidak berilmu, tidak belajar, nanti kamu begini bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Termotivasi si anak. Ya. Biasanya kalau kita nggak diingetin dengan positif negatifnya, itu kurang di dalam memahami dan belajar tentang itu. Tapi ketika kita tahu tentang kebaikan-kebaikannya, insya Allah. Nah, demikian di dalam kitab ini beliau menyampaikan beberapa ayat yang kemudian dan hadis Rasulullah SAW bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari perintah. Jadi takwa itu bukan anjuran, takwa itu bukan choice, pilihan. Silakan. Enggak. Tapi takwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah. Setiap amal, setiap perintah biasanya ditandai dengan kalimat itu diawali dengan huruf alif atau hamzah. Berarti itu perintah. Kalau perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ulama mengatakan berarti dia wajib hukumnya, harus kita laksanakan. Jadi bertakwa itu harus dilakukan oleh kita semua. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya di dalam banyak perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu sebelum ada perintah-perintah yang lain, ketakwaan ini yang didahulukan. Ya. Kalimatnya biasanya diawali dengan iman dulu, baru takwa, baru tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi ayat juga yang ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Banyak ayat-ayat yang kemudian menegaskan bahwa sebelum melaksanakan perkara-perkara yang lain, dasarnya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Meskipun ada perintah puasa, tapi kalau nggak ada keimanan dan ketakwaan, dilaksanakan nggak? Berat. Ya. Padahal puasa itu cuma menghilangkan makan apa ya? Makan siang ya. Tapi bagi orang yang tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, berat itu. Padahal cuma menghilangkan satu waktu, bahkan bukan menghilangkan, menggeser, ngegeser aja gitu. Waktu siangnya tidak makan, tapi digeser ke malam, ke maghrib. Berat Pak. Ya. Melaksanakan apalagi jihad, ya. Disuruh jihad, nggak ada keimanan ketakwaan, nggak akan jalan, nggak akan nyampe nih ke masjid, ke musola. Makanya dasarnya iman dan takwa. Nah, beliau menyebutkan di antara kebaikan-kebaikan ketakwaan itu, ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Pak, kita bareng dengan lurah senang, bangga enggak? Dengan Menteri Oji aja kita senang, dengan Pak Denny aja kita senang ya. Ketemu dan jalan bareng. Apalagi ini Allah menyebutkan innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Di samping kita ada Babinsa, ada Babinmas. Di samping kita ada gagah, aman. Ini Allah yang punya kita, yang menciptakan
yang melindungi kita. Maka orang yang bertakwa tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak akan pernah takut miskin, takut segala ketakutan yang ada di dalam kehidupan ini dia tidak akan pernah dapatkan, karena dia merasa yakin innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jangankan kita seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kelompok pemuda ataupun orang tua, ya, yang menjadi umat Nabi Muhammad sekaligus mertuanya di dalam hijrahnya ke Madinah, di saat di gua itu, ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, padahal beliau pasti lebih baik daripada kita, tetapi itu fitrahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Ya, janganlah kalian takut, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu sedih. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Ya, makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, ini takwa yang harus kita betul-betul hadirkan. Ini dasarnya, Pak. Ya. Allah kemudian berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, kebaikannya ini, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan pengajaran kepadamu. Tiba-tiba pintar ya. Ada istilah ilmu laduni ya. Biasanya nih kita ziarah, kita zikir banyak-banyak, itu salah satunya adalah ingin ilmu laduni katanya. Ya. Tapi sebenarnya intinya itu adalah bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, benar-benar takut. Takwa itu ada yang ulama bersepakat melakukan setiap perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ya. Kalau orang yang benar-benar bertakwa, Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah langsung tiupkan, Allah langsung berikan pemahaman kepada orang tersebut tanpa harus belajar di sendiri, tanpa harus belajar. Maksudnya bukan nggak sekolah, nggak, tapi hikmah itu ya Allah berikan kepada seseorang. Makanya jangan pernah di antara kita kemudian mencap seseorang, ya, dia bakalan mau lagi suruh Fatimah, oh imam dinyerakain. Jangan. Ternyata banyak sekali ya, di Masjid An-Nur Ciranjang Indah ada kajian yang menghadirkan seorang yang badannya penuh tato, tapi dia mendapatkan hidayah oleh sehingga menjadi hijrah. Ya. Makanya dia belum hijrah namanya. Ya. Beliau mendapatkan hidayah yang luar biasa, dan kemudian hari-harinya dipenuhi untuk berdakwah, memotivasi. Dia pernah dulu punya cerita, punya sejarah yang tidak baik, tapi sejarah dan kehidupan yang tidak baik itu dia sampaikan untuk kemudian anak-anak muda, generasi-generasi yang akan datang jangan sampai seperti dia, harus mengalami itu dulu. Karena dia merasakan benar-benar hidup, merasakan kebahagiaan, merasakan indahnya ya Islam itu setelah hijrah. Dan kita begitu ya, nggak perlu jatuh dulu. Cukup dari orang lain yang punya pengalaman jatuh untuk kemudian kita tidak terperosok lagi pada lubang yang sama. Itulah cara mendapatkan kebaikan itu, dengan kita mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu dari orang-orang yang lebih sepuh, ya, punya pengalaman hidup, ya, asam garam.
Kita sampai jam berapa? Setengah 6 ya. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dapat bersama Allah jaminannya, dikasih ilmu. Di ayat yang lain Bapak Ibu jamaah sekalian dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa, berarti ini syarat Pak. Kalau kita ingin sesuatu yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ini, syaratnya takwa dulu. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Makanya Pak Bu, kita punya kewajiban untuk mengingatkan ya tentang ketakwaan ini supaya kita, apalagi dengan masa-masa kehidupan zaman sekarang, fitnahnya lebih banyak lagi. Yang benar dikatain salah, yang salah dikatain benar. Mungkin perkara-perkara yang syubhat banyak sekali. Ya sampai orang bingung, ini pinjol tuh halal atau haram ya? Sebenarnya terus jelas ya, tapi kadang-kadang dibuat kan darurat, ya, dibuat dipermudah perkara-perkara, padahal bisa jadi Pak Bu akan kakak sekalian, ini perkara yang kemudian sebenarnya sudah jelas, tapi kita kemudian menerobosnya dan akhirnya Allah mengangkat keberkahan dari kita. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Jadi kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan, bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Kemudian Allah juga akan menghapus segala kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya salah? Salah. Abi Tamrin ya dari Aliyah, saya pernah madrasah di sana, sampai di sana kemudian mengatakan, mun misalnya ya dosa katingali, kos bisul, kos jerawat, udah tidak ada lagi bagian tubuh kita yang tersisa, semuanya penuh dengan jerawat, penuh dengan bisul. Ya, kelihatan kalau ditampilkan tuh kesalahan dan dosa kita. Ini Allah benar-benar sayang sama kita. Dosa banyak sudah kita lakukan, kemaksiatan sudah banyak kita lakukan, ya, tapi tidak pernah terlihat dalam bentuk apapun. Karena Allah menutupi kesalahan dan dosa kita. Ya. Makanya kita harus banyak istighfar, banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah tuh tahu dari hal yang terkecil sampai yang terbesar yang pernah kita lakukan. Ya. Allah tahu. Ya. Menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosa engkau. Allah memiliki karunia yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apalagi kita ngaji apa niatnya? Supaya husnul khotimah, supaya biasanya kami cita-citanya kita masuk surga, jauh dari neraka, kan gitu ya. Nah ini juga dalam Al-Quran Allah jelaskan. Surat Maryam ayat 71 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hukman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita jangan pernah sedih, jangan pernah merasa putus asa. Ya. Kok hidup teh kieu wae. Ya. Kebahagiaan utama itu kita selamat dunia dan selamat akhirat. Meskipun kita tidak kaya raya, tidak menjadi orang yang kemudian jabatannya tinggi, kita tidak menjadi orang yang populer,
kekayaan, jabatan menjamin masuk surga? Tidak. Menjamin dia selamat dari neraka? Tidak. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian, seandainya meski kita kemudian hidup dengan keterbatasan yang sangat banyak, ya, jauh dari harapan-harapan kita, tapi kalau kita kemudian selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Saya pernah mengingatkan dalam beberapa kali peringatan Hari Besar Islam, Umar bin Khattab sampai mengatakan, cukuplah bagiku sebuah kebahagiaan seandainya dengan seluruh amalku, ya, antara amal baikku dengan dosa-dosaku impas. Ngarepin impas kan? Itu udah kebahagiaan buat dirinya. Impas, no, draw gitu ya. Kalau kebaikannya 1000, kejahatannya 1000, itu impas. Dibandingkan Umar bin Khattab kan kemana ya? Beliau ibadahnya bagaikan serigala di waktu siang ya, bagaikan rahib di waktu malam. Ya. Benar-benar banyak ibadah ketika malam harinya, siang kerja keras. Ya. Maka di zaman Umar bin Khattab itu kan sampai dakwah Islam itu hampir sepertiga dunia. Gitu. Masa keemasan berikutnya setelah Rasulullah. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka. Ya. Itu orang-orang yang impas aja udah seneng ya. Kita nggak seberapa ibadahnya, nggak seberapa sodakohnya. Umar bin Khattab sedekahnya berapa? Setengah dari seluruh hartanya. Harta Umar itu banyak, setengahnya. Abu Bakar seluruhnya. Apa yang kau sisakan? Allah dan Rasul. Kemudian kamar disentil dari ayat 100.000, ayat 50.000, ayat 20.000, ayat 1.000, ayat 5.000, ayat 2.000. Kita korok kira-kira kemana dulu ya? Wah, ini 100.000 masih minyak mahal ya. Ya, acan ngerokok itu. Ya, akhirnya keluar 2.000 gitu. Tapi mintanya surga. Nah, Bapak jemaah sekalian, itu orang yang bertakwa Allah jauhkan dari api. Dalam surat Az-Zumar, wa nunajjiyallahu alladziina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Nungaroko acan mun kana bara rokok panas tuh. Ya. Kesalahan gitu. Iya. Sakit. Tapi orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, api nggak dikasih kesempatan untuk menjilat. Berarti mirip-mirip Ibrahim lah, ketika masuk ke api, ya, disuruh untuk kata Allah, api dingin gitu, jadi dingin. Masya Allah ya. Berikutnya Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ini rata-rata orang nggak perlu ke dukun, nggak perlu ke orang pintar, ya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Enggak perlu ke orang pintar, enggak perlu ke dukun. Apalagi Pak Bu, itu sudah perkara yang menyalahi akidah. Kalau kita sudah percaya sama dukun, percaya dengan ramalan bintang, percaya dengan
mitos, ya. Nah itu akidah kita bisa bermasalah, ya. Harus banyak istighfar, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak percaya sama Allah. Sudah, kalau kita punya masalah, punya banyak masalah, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mintalah sama Allah, berdekat-dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ikhtiar, ya. Ustaz, kata Ustaz, kalau mau utangnya lunas, bertakwa aja di masjid, ya. Enggak, maksudnya bukan hanya sekedar takwa, ya, banyak doa, banyak ibadah kepada Allah. Ikhtiar juga tetap harus dilakukan, ya. Insya Allah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba banyak saja dari Allah. Beberapa kali saya sampaikan cerita tentang ada sebuah ya, keluarga, ya, suami istri. Dia butuh 50 juta Pak Menteri, ya, untuk melakukan operasi. Nggak punya apa-apa, tapi ini harus dilakukan operasi ini kalau mau hidupnya tetap bertahan. Dalam kondisi begitu gimana kira-kira? Yang minjemin nggak ada, 50 juta saat itu tuh besar, ya. Nggak ada yang sulit. Tapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, ya, dia kemudian ingat dengan Allah akan lipat gandakan, ya, setiap kebaikan. Dia punya 5 juta, 5 juta dia sedekahkan. Setiap ada yang berobat, nanya dulu, nenek lagi berobat ada uangnya? Nggak ada. Nih, dia datangi rumah sakit, puskesmas, dan orang-orang yang kelihatan membutuhkan. Mintanya cuma apa? Nek, saya nggak minta apa-apa, nggak usah dikembalikan, tapi tolong doakan supaya istri saya selamat, ya. Nggak perlu dioperasi, nggak perlu dihidup. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah balas itu, ya, di hari yang sama 50 juta terkumpul. Nggak tahu siapa yang membisikkan, siapa yang tiba-tiba ada yang kemudian, ya, tadinya meminjamkan atau gimana gitu, ya, 50 juta selesai urusannya, tapi kemudian nggak usah dikembalikan. Tuh, ya. Orang yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan jalan rezekinya pun nggak disangka-sangka. Ya nak kamana gitu kan kagungan putri, rezekinya lagi Cilendek ini wae. Ya, Rijal nih nyari jodoh kan dia kan itu ujung-ujung jodohnya orang langganan. Kan istri yang soleh itu rezeki, ya. Apa ya? Bagian berikutnya. Jadi orang yang bertakwa, insya Allah Allah kasih jalan keluar, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya kita di sini di situ pada ini ada luar pulau segala macam, ya rezeki. Ya. Dan orang yang tidak disangka-sangka Pak, bisa jadi tuh. Kita udah membayangin yang pasti ngasih bantuan itu orang yang pasti kaya raya yang punya tabungannya banyak. Ternyata banyak sekali ya di acara-acara TV ya yang tersentuh untuk membantu orang-orang yang kebutuhan yang sedang terdesak siapa? Ada kan yang suka ada acara itu ya? Saya suka pernah lihat. Rata-rata yang tersentuh itu tukang yang sedang jualan, dia sedang punya uang cuma 5.000 ya dikasihin. Sementara ada orang yang kelihatan pakai baju jas segala macam, dia nolak, nggak mau. Tapi yang tersentuh untuk membantu si ibu itu tukang bakso, ya, tukang macam-macam, bahkan ya, yang nggak punya uang sama sekali dia balik. Tuh, ya. Allah berikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka, dari orang yang tidak disangka-sangka, dari wasilah yang tidak kita sangka-sangka. Jadi kita
sedikit lagi ya. Kemudian Allah juga akan memberikan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'adhim lahu ajra. Allah menghapus kesalahan-kesalahan, akan melipatkan ganda pahalanya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Tuh. Pak Denny untuk nusuk sering ke luar negeri, ke luar pulau ya. Kenikmatan yang paling hebat yang pernah dirasakan Pak Denny apa? Pesawat. Paling indah di mana? Ada yang nyebutkan Swiss, ya. Ada yang nyebutin di mana? Bapak Ibu jamaah sekalian yakin, ya. Semua yang kita sebutkan itu, makanan yang paling enak, tempat yang paling indah dan lain sebagainya, itu belum berapa persennya dari 1% pun mungkin belum dari kenikmatan surga. Makanya nggak usah ngoyok gitu. Kita nggak punya istana, nggak punya Ferrari, nggak usah sedih. Kalau surga nanti jaminannya, kalau surga yang kita dapatkan nggak ada. Ya, nggak akan tertarik untuk kita kemudian menggadaikan akidah kita, ya, korupsi, kita kemudian terjebak pada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga mah dideketin. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh bagi orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan. Penuh kenikmatan. Kalau Pak kita mau makan buah durian yang paling enak di mana? Ya, gak usah pegang cabai ya, gak usah di mana. Kalau di surga mah ujuk-ujuk aja. Gak usah bergerak sudah dapat. Ya. Dan enggak makan durian 5 buah buat. Tapi kalau di surga enggak mabok, enggak akan kemerkaan, terus kuat terus, hebat terus. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguh orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai itu. Kang Yaya di sini ada sungainya, itu ada surga itu. Di bawahnya ada sungai, ya. Indah, banyak kebun dan sebagainya. Itu di dunia ini sudah seperti itu. Perasaan kita, apalagi di akhirat nanti, di surga benar-benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah orang yang bertakwa itu berlimpah-limpah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita terkait dengan kitab Shaibuddin, ya, nasihat agama ini membawa kebaikan buat kita bersama, kemanfaatan buat kita bersama, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kelemahan saya pribadi. Dan ini sekali lagi nasihat buat saya pribadi, ya, saya pribadi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan ini banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sama-sama dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.